Selamat sore adik-adik. Salam, Kak. Shalom. Salam. Shalom. Salam. Kita berjumpa secara langsung. Tapi kita percaya, kita semua ada dalam persekutuan sekolah minggu yang indah sore hari ini. Walaupun hanya melihat muka lewat layar HP atau layar laptop, tapi kita percaya kita bisa lakukan sekolah minggu dengan baik. Semua tenangkan hati, tenangkan diri. Kita mulai ketemu sekolah minggu Kita menyanyikan dan hari ini kurasa bahagia. Kak Budi ada bawa gitar kan? Lanjut Caka, lanjut. Oh, oke. Sama-sama semua Boleh tepuk tangan. 1, 2, 3. Hari ini kurasa bahagia. Berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, ada yang dapat pisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat pisahkan kita. Kita menghadap Tuhan di dalam doa, kita berdoa. Yang baik, terima kasih. Sekarang kami anak-anak-Mu dapat berkumpul kembali walaupun kami hanya lewat Zoom Tuhan. Namun kami percaya Bapa, Engkau berkenan atas persekutuan kami. Sekarang kami akan memulai sekolah minggu remaja kami. Tuhan Yesus tolong berkati agar ujian dan juga firman yang nanti akan kami dengarkan dapat kami pahami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Ini lagi satu ujian. Aku ingin dengar cerita untuk dengar firman-Nya. 1, 2, 3. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Kita berdoa untuk mendengarkan firman. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Sekarang kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus tolong berkati kami yang mendengarkan, berikan ketenangan di dalam hati kami, agar kami boleh duduk diam dan mendengarkan firman yang disampaikan oleh Kak Budi, agar apa yang disampaikan oleh Kak Budi dapat kami semua pahami, dapat kami semua mengerti, dan lebih daripada itu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Untuk dengar firman, adik-adik bisa tolong matikan audio ya. Oke, ada beberapa yang baru bergabung. Nanti kita tunggu bergabung, Kak Budi akan bagikan ya. Oke, adik-adik, selamat sore.
Terima kasih buat Kak Pinky yang sudah memberikan kesempatan untuk menjadi MC. Di sini Kak Budi lihat kurang lebih ada belasan orang ibarat remaja perdana. Ini ibarat remaja perdana katong sebagai bagian dari sekolah minggu online. Nah, adik-adik, Kak Budi di sini akan matikan semua mic supaya nanti suara dari Kak Budi yang adik-adik lihat, adik-adik dengar, untuk nanti bisa dapat penjelasan terkait ketempung firman hari ini. Oke. Kalau semua sudah bisa lihat Kak Budi pung slide, tolong lambaikan tangan supaya Kak Budi tahu ada di semua sudah lihat. Saya perlu omong, lambaikan tangan. Oke, terima kasih. Semua tenang. Kak Budi lihat masih ada yang jalan-jalan, semua duduk dengan tenang supaya kita bisa mulai. Pembacaannya seperti di situ di Matius 1 ayat 1 sampai 17. Silakan semua cari Matius 1 ayat 1 sampai 17. Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17. Oke, semua duduk dengan tenang. Kak Budi akan pandu untuk membaca. Matius 1 ayat 1 sampai 17. Kita baca. Kalau yang sudah dapat semua, lambaikan tangan Oke. Yang lain? Sudah dapat, lambaikan tangan supaya kita baca bersama-sama. Yani sudah dapat? Oke, sip. Baik, kita baca bersama-sama. Matius 1 ayat 1 sampai 17. 1, 2, 3. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Sera dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Lanjut, Salomo memperanakan Rahabeam, Rahabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Usia, Usia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahas, Ahas memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manase, Manase memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekhonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan di Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekhonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Asor, Eliud memperanakan Eliasar, Eliasar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Oke, adik-adik. Ini ketemu pembacaan, adik-adik semua sudah baca. Sekali lagi, Kak Budi harap semua bisa duduk dengan tenang, supaya Kak Budi bisa lanjut dengan pembahasan untuk cerita. Oke, adik-adik, kali ini ketemu tema
tentang beta dan keluarga. Tema kita yaitu tentang beta dan keluarga. Adik-adik, semua pasti punya keluarga. Contoh ke sekarang, adik-adik tinggal di rumah masing-masing. Di rumah ada bapak, ada mama, ada kakak, ada adik, opa, oma, om, tante, mungkin keluarga yang lain. Itu adalah keluarga dari ketong semua, dari adik-adik, dari ketong semua. Nah, kali ini karena dalam rangka masuk ke bulan keluarga di Gemit, ketong sudah mulai masuk ke pembacaan berkaitan dengan keluarga. Tadi pembacaan firman itu ada dengar semua bilang ini memperanakan ini memperanakan ini, memperanakan ini, dan yang lain-lain. Nah, itu cerita tentang silsilah Yesus Kristus. Bagaimana dengan ketong dan dengan ketong pun keluarga. Kabudi lanjut. Sekarang Kabudi kasih kesempatan. Di sini Kabudi bilang coba ada yang berbagi tentang cerita. Berbagi cerita, pengalaman, hubungan adik-adik dan keluarga. Baik itu orang tua, kakak, atau adik, atau keluarga yang lain. Kalau ada yang punya cerita, mungkin Kabudi minta 2 orang mewakili. Siapa yang siap mau cerita hubungan dengan bapak, atau dengan mama, atau kakak, atau dengan adik itu ke mana? Baik, ke sonde. Ayo, siapa yang bersedia mau cerita singkat silakan. Biasa bikin apa dengan bapak, bikin apa dengan mama. Kalau ada belajar online ke mana, orang tua bantu ke sonde. Ayo, siapa yang mau cerita singkat, silakan angkat tangan. Ayo. Kasih hidup mic dan angkat tangan, langsung jawab ya. Ayo, siapa? Ada kok? Oke, kalau sana ada, kamu ditanya di Jennifer Sandik. Jennifer Sandik. Jennifer, pemama nama siapa? Feby Sandik. Nama siapa adik? Feby. Oke, nama mama Feby. Biasa kalau sekolah online ke mana? Mama Feby bantu ke sana. Kalau di rumah biasa bantu mama ke sana. Bantu kau? Oke, bantu. Kerja apa? Sapu rumah. Sapu rumah. Oke. Sayang dan bapak dan mama ke sana? Sayang. Oke, sip. Makasih. Kabudi minta satu lagi dari wilayah 3. Oh, ini pas ada Yani ini. Ayo Yani, Kabudi tanya. Ya, Yani Kak. Yani di rumah tinggal dengan siapa? Dengan bapak dan mama dan kakak. Oke, biasa di rumah bantu bapak dan mama ke sana. Bantu. Yani tahu ke sana Yani pu opa nama siapa? Tahu. Tahu opa siapa ya? Opa siapa? Edi. Opa Edi, oke. Opa pun bapak tahu? Mande. Oke, sayang deh opa ke sana. Sayang. Oke, kakak sayang ke sana. Sayang. Pasti paling sayang kakak Ricky ya. Kakak Ricky dan kakak yang lain. Oke. Itu 2 orang sudah mewakili ketong untuk cerita tentang keluarga. Yang pasti semua senang dengan keluarga toh? Siapa yang senang dengan keluarga? Kalau yang senang dengan bapak, dengan mama, dengan kakak, dengan adik, angkat tangan, ayo. Oke, semua sayang dengan keluarga, sayang dengan bapak, dengan mama, kakak, adik. Nah, adik-adik, hari ini ketong baca firman tentang silsilah Yesus Kristus. Tadi itu, kalau Kabudi kembali di slide sebelumnya, itu ada dibilang inilah silsilah Yesus Kristus. Mulai dari Abraham, turun, sampai ke Daud, turun, sampai ke Yusuf dan Maria. Itu tadi di ayat 17 itu dibilang ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, terus
14 keturunan dari Daud sampai Babel, terus 14 keturunan dari pembawaan ke Babel sampai Kristus. 14 kali 3 berapa? Siapa yang bisa jawab? Silakan. 14 kali 3. 50. 14 kali 3. 14 kali 3. 14 kali tambah 14, 28 tah? 28 tambah 14. Berapa? 28 tambah 10, 38. 38 tambah 4. Berapa? 38 tambah 4. Oh ya, anak remaja nih. 42. 42. Jadi 14 kali 3. 4 kali 3, 12. 10 kali 3, 30. Tambah 12, 42. Jadi 42 keturunan tuh adik-adik. Dari Banyak, Le. Iya, banyak. Dari Abraham sampai Kristus. Nah, kalau satu keturunan itu di umur 100 tahun, berarti 420 tahun. 4.200 tahun. Wih, cukup banyak adik-adik. Dari Abraham sampai ke Kristus. Nah, di situ cerita ketong itu adik-adik. Kaburi lanjut ke slide selanjutnya. Kisah Yesus itu lahir dari Yusuf dan Maria. Sama persis dengan ketong semua sebagai manusia. Ketong ada bapa, ketong ada mama. Sama juga dengan Tuhan Yesus. Nah, bagi orang Yahudi adik-adik, itu omong tentang silsilah, itu hal yang penting. Supaya bisa tahu, oh dia ini dari keturunan apa, oh dia ini dari keturunan ini, dia dari keturunan yang ini, atau dan sebagainya. Nah, itu supaya itu menjadi hal yang penting bagi orang Yahudi. Tadi kamu ditanya di Yani opa nama siapa? Yani opa pembapa, Yani tahu. Itu artinya ketong mungkin sudah terlalu tahu tentang ketong punya ini silsilah, tapi bagi orang Yahudi itu tuh jadi hal yang penting. Nah, itu ada hubungan dengan silsilah Yesus Kristus. Kamu dilanjut ya. Nah, waktu janji Allah kepada Abraham untuk menjadikan Abraham itu menjadi bangsa yang besar, itu memang betul. Jadi dari Abraham turun ke Isa, ke Yakub, akhirnya Yakub menjadi bangsa Israel, turun ke Daud, terus turun sampai ke Yesus. Dan itu menjadi garis keturunan yang ajaib. Menjadi dokumen janji Allah bahwa Allah berjanji kepada Abraham untuk menjadikan keturunannya seperti bintang di langit dan pasir di laut, itu betul. Jadi Tuhan mengenapi janjinya, bahkan seorang penyelamat untuk bangsa Israel, yakni Yesus Kristus, itu juga datang dari keturunan Abraham. Nah, silsilah tentang Yesus, itu kalau kita lihat baik-baik, itu tidak hanya tentang orang-orang yang hebat atau orang-orang yang terkenal, tapi ada orang-orang dengan berbagai latar belakang. Tuhan Allah tidak saja untuk orang Yahudi atau orang Israel, tapi untuk semua manusia. Kamu dikasih contoh, di situ ada seorang yang nama Tamar. Dia tuh dulu orang bilang dia, kalau zaman sekarang mungkin istilahnya perempuan betul dong. Tapi Tuhan pakai dia juga untuk menjadi bagian dari keturunan Yesus. Itu membuktikan bahwa tidak hanya orang-orang luar biasa, tapi orang-orang yang berdosa pun Tuhan pakai. Jadi mungkin kalau ada rasa mungkin ketong semua orang berdosa, ada jangan khawatir. Karena Tuhan juga pakai ketong untuk pekerjaan Tuhan. Itu adik-adik. Tuhan pakai ketong. Jadi jangan sampai bilang, beb papa nih hanya kerja ini sah. Beb mama nih hanya kerja ini sah. Beb mama nih hanya jual sayur. Beb papa nih hanya ojek, atau beb papa nih begini. Kita mengucap syukur untuk semua. Karena Tuhan Yesus tuh dia papa hanya tukang kayu adik-adik. Tukang kayu tahu toh? Orang hanya sakap-sakap kayu sah. Pukul-pukul kayu, potong-potong kayu kayak orang di mebel begitu. Tapi punya anak yang namanya Yesus yang ketong percaya sampai sekarang menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Nah, jadi bukan latar belakang
ketong pun orang tua itu menjadi penting, tetapi ketong berusaha untuk menjadi anak Tuhan yang baik, itu yang paling penting. Jadi ketong mengucap syukur untuk semua ketong pun keturunan, tapi jangan salahkan bahwa dulu bepung opa begini, dulu bepung bapak begini, bepung mama begini, jangan. Ketong menjadi anak Tuhan yang baik, ketong punya masa depan yang cerah, mari ketong sayang mereka, dan ketong jadikan mereka teman dekat ketong, supaya kalau ada masalah di sekolah atau sekolah online susah, mungkin ketong orang tua bisa bantu ketong. Atau mungkin ada masalah dengan teman, mungkin ketong bisa cerita dengan ketong orang tua, ketong bapak, ketong mama, atau ketong kakak. Jangan takut, karena Tuhan saya punya bapak dan mama. Tuhan Yesus saya punya bapak dan mama. Ketong juga harus sayang ketong bapak, harus sayang ketong mama. Karena kalau ketong sayang, pasti Tuhan juga sayang kepada ketong, dan masa depan ketong pasti berhasil. Sayangi keluarga ya adik-adik. Tuhan Yesus masih ada meaksa, dia bapak dan dia mama, jaga dia baik-baik. Apalagi ketong. Ketong juga sayang ketong bapak, sayang ketong mama, supaya ketong benar-benar menjadi anak Tuhan yang sayang kepada keluarga. Oke? Itu firman yang Kak Budi bisa bagikan untuk ketong. Di akhir firman, mungkin Kak Pinky ada mau tambah, silakan. Baik, terima kasih Kak Budi. Adik-adik, ketong sudah mau masuk dalam bulan keluarga. Jadi, di bulan keluarga ini, kakak-kakak punya perhatian untuk adik-adik, supaya adik-adik, nah sekarang kan ada sementara sekolah online nih, semua di rumah semua, mau belajar, mau apa semua di rumah. Jadi bagaimana saat adik-adik di rumah, adik-adik bisa menciptakan suasana di rumah yang baik, yang bikin adik-adik semakin dekat dengan keluarga, orang tua, kakak, adik, bersaudara yang ada di rumah. Nah, Kak Pinky sonde tambah dari yang Kak Budi sudah sampaikan, karena sudah sangat banyak yang Kak Budi sampaikan, tapi Kak Pinky mau kasih tugas. Jadi, adik-adik punya tugas untuk menceritakan apa hal yang kan pasti selama adik-adik hidup berapa belas tahun ini pasti ada banyak kejadian yang terjadi antara adik-adik dengan kakak adik kah, dengan papa mama kah. Nah, Kak Pinky mau adik-adik ceritakan satu kejadian yang adik-adik sonde pernah lupa saat adik-adik bersama dengan keluarga. Mungkin pada saat jalan-jalan kah, atau pada saat ulang tahun kah, atau pada saat apapun. Ya, semua mengerti? Kalau mengerti angkat tangan. Mengerti? Jadi tugas yang harus adik-adik kumpulkan, kalau bisa paling lambat besok pagi ya. Adik-adik sudah kirim, bisa di grup, bisa ini via chat ke Kak Pinky atau Kak Budi. Adik-adik ceritakan hal apa yang adik-adik tidak lupakan. Pengalaman yang menarik bersama dengan keluarga. Oke? Ya, Kak. Oke. Itu saja yang Kakak sampaikan. Kembalikan ke Kak Budi. Oke adik-adik, terima kasih Kak Pinky. Di akhir cerita ketong, kalau ada yang mau bertanya, Kak Budi kasih kesempatan ya. 1 atau 2 orang sah. Silakan yang mau bertanya, angkat tangan. Mau bertanya apa, silakan. Ada kok. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, kalau masih malu-malu nanti WA saja bisa kayak tadi Kak Pinky bilang. Atau ketemu diskusi di grup sah, sana apa-apa. Oke, nanti kita diskusi di grup. Oke adik-adik, demikian firman ketong hari ini. Kak Budi pandu ketong dalam doa tutup firman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang Tuhan sudah berikan kepada kami melalui pembacaan hari ini. Ajarlah kami untuk dapat menyayangi keluarga kami dengan kondisi kami di rumah kami masing-masing. Biarlah hubungan kami dengan keluarga kami masing-masing dapat berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Kak Budi kembalikan ke Kak Pinky. Terima kasih Kak Budi. Oke, kita sudah selesai mendengarkan firman. Sekarang kita akan doa syukur bersama. Adik-adik tenang, kita menghadap Tuhan di dalam doa, kita berdoa.
Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk perkenanan-Mu kepada kami semua, walaupun lewat pertemuan Zoom, namun kami masih dapat bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami mendoakan buat adik-adik kami yang setia untuk bersekolah minggu, walaupun mereka berada di rumah mereka masing-masing. Tuhan Yesus tolong berkati mereka, pendidikan mereka, cita-cita masa depan dan harapan mereka. Tuhan Yesus memberkati karena kami percaya adik-adik kami punya masa depan yang gilang gemilang bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus juga tolong berkati keluarga mereka, papa, mama, kakak, adik, bersaudara semua. Tuhan Yesus memberkati agar biarlah mereka semua boleh menjadi keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan sekolah minggu kami ke tangan kasih-Mu untuk keadaan di depan yang tidak dapat kami prediksi apa yang akan terjadi, namun kami percaya yang Tuhan buat bagi kami semua baik. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami. Kami juga tidak lupa berdoa untuk keadaan kami saat ini, di mana virus corona yang semakin merajalela, banyak juga yang sudah terkena ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu menjadi takut, menjadi khawatir, namun kami percaya Bapa, Tuhan Yesus akan menyertai kami dan akan menolong kami, sehingga kami tidak akan tertimpa malapetaka. Dan ajarlah kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang patuh, yang kemana-mana kami selalu mengikuti protokol kesehatan yang ada, agar kami juga terhindar dari malapetaka. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Sebentar kami berpisah, adik-adik akan melanjutkan tugas dan tanggung jawab mereka di rumah bersama dengan kami juga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati apapun yang kami lakukan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita punya pertemuan sampai di sini. Nanti untuk berikutnya, apakah ketong sekolah minggu sudah bisa di gereja atau masih tetap online, nanti adik-adik dengar kabar dari grup Ya. Oke. Semua yang punya audio, kata shalom. 1, 2, 3. Shalom. Adik-adik. Shalom. Salam. Terima kasih semua. Shalom. Terima kasih semua. Ya, sama-sama.